Apakah relawan Projo akan mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres dan bagaimana kemudian Projo sebagai kelompok relawan bisa mempengaruhi keputusan partai politik? Kami akan mendiskusikannya dengan Ketua Umum Projo Budi Aris sekaligus pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Namun sejauh ini yang baru bisa bergabung adalah Mas Burhan. Kami juga masih akan menunggu bergabungnya Mas Budi Ari, Ketua Umum Projo. Mas Burhan, selamat sore. Sore. Mas Burhan, akhirnya yang dinantikan publik ini terjawab pada hari ini ya. Projo menunjukkan sikap politiknya dengan mendukung Prabowo. Apakah ini bisa dimaknai ini sebetulnya bentuk dukungan resmi dari Presiden Joko Widodo melalui relawannya? Ya bisa dibaca seperti itu, Reno. Meskipun Presiden Jokowi belum menyebutkan secara eksplisit siapa capres jagoannya, tetapi apa yang kita saksikan hari ini itu mudah ditafsirkan secara semiotik ya, bahwa Presiden Jokowi telah memberi restu dan blessingnya kepada Prabowo Subianto. Pertama, melalui Projo itu sendiri. Projo itu kan pantulan atau refleksi dari sikap politik Presiden Jokowi, apalagi beliau adalah Ketua Dewan Pembina relawan politik Projo. Yang kedua, kehadiran ketua umum partai pendukung koalisi Pak Prabowo, ada ketua umum Golkar, ada ketua umum PAN, ada ketua umum Demokrat dan lain sebagainya, itu lebih daripada cukup. Baik, meskipun Pak Mas Prabowo Burhan tidak ditahan dulu. Kita akan mengikuti terlebih dahulu kumandang azan maghrib. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Mas Burhan tetap bersama kami. Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan kami bersama dengan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, tadi terpotong begitu, jadi simbol-simbol apa yang melekat di acara Rakernas ke-6 Projo tadi, meskipun Presiden Jokowi tidak menunjukkan sikap atau dukungannya ke capres siapa, tapi simbol-simbol apa saja yang Anda lihat bahwa di situ sebenarnya mengarah ke Pak Prabowo? Yang paling kelihatan kan partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo hadir semua ketua umumnya. Jadi kalau sementara partai pendukung Ganjar Pranowo tidak ada satupun. Jadi buat saya itu tanda lebih daripada cukup untuk mengatakan bahwa arahan Presiden Jokowi kepada Projo itu lebih cenderung ke arah Pak Prabowo. Apalagi setelah acara selesai, ya Projo datang ke rumah Pak Prabowo untuk memberikan semacam mandat untuk dilaksanakan pasca 2024. Belum termasuk, Reno, kalau ditafsirkan gong yang ditabuh oleh Presiden Jokowi sebanyak 8 kali kan bisa bermakna dua itu. Satu, itu menunjuk pada nama Pak Prabowo yang seringkali dikodekan sebagai 08. Yang kedua bisa juga diartikan sebagai Presiden ke-8 setelah Presiden Jokowi. Dan menurut saya ini lebih daripada cukup ya untuk kita tafsirkan bahwa memang Presiden Jokowi cenderung mengarah dukungannya kepada Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo. Apakah tidak bahaya bagi seorang Joko Widodo kecondongan politiknya lebih mengarah ke Pak Prabowo ketika secara tidak langsung dia pun merupakan kader PDIP dan sudah dibantu oleh PDIP sebanyak 7 kali saya catat ya, 2 sebagai wali kota, satu sebagai gubernur, 2 kali sebagai presiden, ada juga Gibran dan Bobi di situ. Makanya yang kita ingin saksikan ke depan adalah bagaimana relasi Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan. Memang Presiden Jokowi tidak memberikan dukungan secara low context ya kalau istilah komunikasi. Jadi tidak hard sell, misalnya saya mendukung Prabowo Subianto, kan tidak demikian pidato yang dia sampaikan di Projo. Yang dia sampaikan adalah soft sell. Jadi cara halus atau high context semacam itu membuat dirinya tidak bisa dituduh sebagai presiden yang langsung turut campur ya urusan pencapresan. Tetapi dari berbagai macam sinyal, gesture, kode, dan banyak sekali ya simbol yang Presiden Jokowi sudah berikan, saya kira sulit untuk menolak, diakui atau tidak, disukai atau tidak disukai, bahwa Presiden Jokowi telah memberikan semacam endorsement kepada Prabowo ketimbang kepada Ganjar.
Nah, apakah implikasinya nanti makin mengeras hubungan antara istana dan PD Perjuangan? Nanti ujian berikutnya adalah keputusan MK. Jadi kalau MK mengabulkan uji materi terkait dengan batas usia minimum dan kemudian diikuti dengan langkah berikutnya memasangkan Prabowo dengan Gibran, praktis yang terjadi adalah konfrontasi yang makin dalam antara Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan. Oke, hal lain juga Mas Burhan yang bisa kita simak tadi adalah putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka hadir di acara itu, menyalami relawan, kemudian menyapa para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju, tetapi tidak sampai acara itu selesai dia ada di situ. Pesan apa yang bisa Anda tangkap analisis dari hal ini? Halo, Mas Burhan. Baik, kami akan mencoba memperbaiki koneksi audio dan juga visual kami dengan Mas Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik. Sementara itu kita akan bergeser sambil menunggu koneksi kami diperbaiki, kita akan bergeser ke informasi terlebih dahulu pemirsa. Di antaranya Koalisi Indonesia Maju ini belum berani menyebut nama calon cawapres atau cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hasil rapat di Kertanegara, Prabowo hanya menyebut 3 kandidat dari Pulau Jawa dan 1 dari luar Jawa. Nama Gibran disebut-sebut menjadi penengah kebuntuan koalisi. Pendaftaran Capres-Cawapres 2024 kurang dari 1 minggu lagi. Tapi hal ini tidak membuat Prabowo terburu-buru karena dalam pertemuan Koalisi Indonesia Maju pada 13 Oktober 2023, Prabowo masih disodori 4 kandidat cawapres. Ibarat seorang pemain catur, Prabowo Subianto harus berhitung taktis, memilih nama cawapres yang akan menemaninya berlaga di putaran Pilpres 2024. Prabowo hanya menyebut identitas calonnya berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan luar Pulau Jawa. Tapi siapakah 4 tokoh ini? Prabowo masih menyimpan di sakunya. Mengerucut menjadi 4 nama. 4 nama yang bisa sampaikan adalah 1 calon dari luar Jawa, 1 calon dari Jawa Barat, 1 calon dari Jawa Tengah, 1 calon dari Jawa Timur. Dan kita sudah sepakat dalam beberapa hari ini kita akan kumpul lagi secara intensif. Kita selalu ingin mencari suatu konsensus yang bisa dijalankan. Di dalam Koalisi Indonesia Maju ada 2 partai yang memiliki kursi di parlemen semangat menyodorkan nama cawapres. Partai Golkar menyodorkan Airlangga Hartarto. Namun, pada Jumat malam, Airlangga tidak banyak bicara tentang potensinya terpilih jadi cawapres. Sementara Partai Amanat Nasional sepertinya sudah tak semangat calonnya berpotensi dipilih. Ditemui di acara Projo Sabtu siang, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan malah melihat peluang Gibran Rakabuming Raka terpilih ketimbang Erick Thohir. Rasi Projo nanti, sudah tahu kan? Sudah? Sudah tahu dari Pak Budi tadi. Tadi kan? Iya. Iya, nanti akan ada deklarasi untuk Pak Prabowo gitu. Oke. Ya. Berarti ini udah cawapres gimana Pak? Cawapres gimana? Cawapres kita tunggu hari Senin ya. Tapi hari ini Gibran diundang, dia kan masuk dalam koalisi, dalam sebagai cawapresnya Pak Prabowo gitu gimana? Ya, saya kira tanda. Pengamat politik Effendi Ghazali, sinyal kuat Prabowo Gibran karena koalisi macet menentukan pilihan, sehingga diperkirakan mengambil sosok yang bisa diterima banyak pihak sesuai arahan Pak Lurah. Itu justru ketika terjadi stuck begitu. Jadi ini sebetulnya pembabakannya sudah textbooks. Golkar akan mengatakan tetap Bang Airlangga Hartarto, PAN mengatakan tetap ya Erick Thohir. Bahkan Bang Yusril juga menguat sekarang ya. Beberapa survei sudah menyebut-nyebut nama Bang Yusril, poster-poster sudah muncul. Tetap cawapresnya PBB itu Bang Yusril. Nah karena stuck, jadi artinya karena nggak bisa dipecahkan, harus masuk nama orang
yang bisa diterima oleh semuanya. Siapa yang bisa diterima oleh semuanya? Itu konon kabarnya apa yang diusulkan oleh Pak Lurah. Pak Lurah ini bukan Jokowi loh, karena Pak Jokowi mengatakan saya bukan Pak Lurah. Apakah benar-benar Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres? Maka salah satu rencana itu harus dimulai dari Mahkamah Konstitusi yang pekan depan MK akan memutuskan uji materi batas usia capres-cawapres. Rencana berikutnya adalah melihat langkah strategi komunikasi Prabowo dengan PDIP jika ingin membawa Gibran ke Kertanegara. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kami akan coba sapa kembali pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, kembali bersama kami. Sudah bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, baik. Mas Burhan, tadi pertanyaan saya adalah ketika Gibran Rakabuming Raka juga hadir di acara Rakernas ke-6 Projo, begitu ya. Meskipun tidak sampai selesai, tapi apa yang bisa Anda tangkap dari hal ini? Saya kira ini semacam teaser sebelum MK mengambil keputusan terkait dengan konstitusionalitas capres-cawapres di bawah 40 tahun, ada semacam prakondisi ya, Mas Gibran diperkenalkan kepada partai-partai pendukung Pak Prabowo. Dan sambutannya sangat meriah tadi, kita saksikan ya. Dan Mas Gibran sebagai cawapres muda, beliau memperlihatkan etika anak muda dengan menyalami dan sedikit membungkukkan badannya ketika bersalaman dengan para ketua umum partai pendukung Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi per hari ini kita tidak bisa berandai-andai sepanjang MK belum mengambil keputusan secara tegas terkait dengan apakah capres-cawapres bisa maju kalau usianya di bawah 40 tahun, ya Gibran masih belum bisa maju ya. Tetapi lagi-lagi sebelum ke arah sana kan ada semacam prakondisi, ada semacam pemanasan ya, dan itu diperlihatkan di acara hari ini. Oke, baik. Tetapi ketika kita tadi juga melihat bahwa masih harus menunggu tanggal 16 Oktober 2023 sebetulnya untuk menunggu bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi apakah betul figur Gibran ini bisa menjadi, seandainya kita berbicara mengawang dulu karena putusan MK masih belum ada. Ya. Apakah betul menurut Anda, Mas Burhan, figur Gibran ini bisa menjadi sosok yang paling diterima di kubu Pak Prabowo ketika ini tidak merepresentasikan dari para partai pengusung Pak Prabowo sebetulnya? Ya, Gibran ini bisa menjadi titik temu pada tingkat elit ya, karena masing-masing partai membawa jagoan masing-masing terkait dengan cawapres yang diusung oleh partai pendukung Pak Prabowo. Gibran menjadi semacam jalan tengah di antara potensi deadlock yang bakal terjadi. Tetapi jangan lupa kesepakatan di tingkat elit itu harus diuji apakah publik bisa menerima atau tidak. Nah, di situ tantangan Gibran. Apakah dia bisa menjadi aset elektoral, senjata pamungkas buat Pak Prabowo memenangkan 2024, ataukah justru menjadi electoral liability, menjadi beban elektoral? Karena bagaimanapun potensi apakah dia sebagai aset ataukah beban itu relatif sama kuat. Sebagai aset elektoral, Gibran bisa menggerus basis PD Perjuangan, kantong-kantong yang selama ini mendukung Mas Ganjar di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Tampilnya Gibran itu bisa memecah kekuatan pendukung Mas Ganjar dan itu bisa menambah suara Pak Prabowo. Tetapi saat yang sama Gibran juga menyimpan semacam electoral liability yang bisa saja menggerus basis pendukung Pak Prabowo, karena 57% dari total pendukung Pak Prabowo hari ini itu berasal dari basis lama yang cenderung ya kritis bahkan anti terhadap Presiden Jokowi. Jadi kalau Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, bisa saja sebagian dari basis lamanya itu pindah ke Anies Baswedan. Nah, belum lagi kalau misalnya isu politik dinasti menguat. Karena kalau kita potret hari ini, isu politik dinasti kan belum begitu banyak digoreng ya. Tetapi pemilunya kan masih ada 4 bulan sampai Februari, bahkan 7 bulan hingga putaran kedua. Jadi apakah Gibran menjadi electoral asset ataukah electoral liability, itu harus diuji. Tidak melalui perasaan atau spekulasi, tapi secara empirik. Dan ujian sebenarnya adalah di tanggal 14 Februari 2024.
Oke, baik. Dan Mas Burhan, kita juga sudah ditemani ya, lagi-lagi lewat di luar studio, ada Ketua Umum Projo Mas Budi Ari yang juga sudah bergabung. Mas Budi, bisa mendengar suara saya di studio, Mas Budi? Selamat sore. Baik, selamat sore. Selamat sore. Mas Budi. Ya, Mas Budi, satu pertanyaan mendasar adalah begini. Tadi pada saat pidato, Pak Jokowi ini kan belum menunjukkan atau mengumumkan arah dukungannya ke capres siapa begitu ya. Tetapi tadi kurang lebih pukul 5 lebih sedikit ya, baru saja Projo mendeklarasikan mendukung Prabowo. Ini preferensi politik Projo atau mencerminkan preferensi politik Pak Jokowi sebetulnya? Atau Anda tidak sabaran saja untuk mendukung Pak Prabowo? Yang sudah jelas tidak perlu diperjelas lagi. Jadi ini kan bertanya sekaligus bikin statement gitu. Jadi sudah jelas, tidak perlu diperjelas lagi. Dan yang pasti kode Pak Jokowi adalah memukul gong pembukaan Rakernas itu 8 kali. Yang artinya 08 atau Pak Prabowo Subianto. Dan kami sudah merekam dari seluruh rangkaian Rakernas ini kan karena kita sebelumnya menggelar konferda di seluruh provinsi. Kita bukan saya sendiri yang mutusin, semua teman-teman DPD memutuskan, DPC memutuskan. Mereka semua mengusulkan untuk Projo mendukung Pak Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang. Oke, dan itu sudah atas persetujuan Pak Jokowi ya, Mas Budi? Yang jelas tidak perlu diperjelas lagi. Oke, baik. Tapi begini, ketika Anda sudah mendeklarasikan, Projo sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Pak Joko Widodo, kemudian kepada Pak Prabowo maksud saya. What next setelah mendeklarasikan? Kami besok akan merumuskan taktik, strategi, dan langkah-langkah pemenangan dalam waktu yang pemilu ini kan cuman hitungan bulan lagi. Dan kami terus akan melakukan konsolidasi dan merapatkan barisan untuk menuju pemenangan pada Pilpres 2024 ke depan. Karena seperti pidato Pak Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rakernas 6 Projo itu, bahwa suara rakyat adalah penentu kemenangan di 2024. Sehingga kita ingin menjemput suara rakyat, memperjuangkan harapan-harapan rakyat, dan memastikan rakyat memilih pemimpin yang mampu dan punya komitmen untuk melanjutkan program-program pembangunan dan fondasi yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi pada 10 tahun terakhir ini. Jadi kita ingin berlanjutannya, karena Indonesia maju hanya bisa terwujud jika segenap komponen bangsa bersatu padu dan juga berjuang bersama untuk mewujudkan Indonesia maju. Baik, Mas Budi, Mas Burhan, dan juga pemirsa, saya ingin ajak kita semua untuk kembali menyimak ya pernyataan Presiden Joko Widodo ketika tadi menyampaikan pidato di Rakernas ke-6 Projo terkait dengan politik ribet. Kita simak bersama. Kita ini kadang-kadang berpolitik kita ini kok ribet banget sih. Kok ribet, sesuatu yang mudah dibuat sulit, sesuatu yang harusnya gampang dibuat sulit. Kadang-kadang saya mendengar rakyat, Pak, politik kita ini ribet banget ya. Padahal yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Yang punya suara itu juga rakyat. Yang nantinya mencoblos itu juga rakyat. Yang menentukan kemenangan terakhir juga rakyat. Jadi Mas Burhan, apa yang dimaksud dengan politik ribet begitu oleh Pak Joko Widodo menurut Anda? Ribetnya itu di mana sih? Ya, saya tidak tahu persis ya apa yang dimaksud politik ribet, tetapi highlight yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi adalah kata putus terkait dengan kontestasi elektoral ada di tangan rakyat. Jadi apapun, dan ini bisa ditafsirkan, apapun kesepakatan elit itu harus dinegosiasikan, harus dikompromikan dengan apa kata rakyat. Jadi kalau misalnya elit punya keputusan untuk mencalonkan calon tertentu, betapapun disepakati oleh para elit, tetapi kalau tidak dipilih oleh rakyat,
maka kesepakatan para elit itu bubar ya, atas nama demokrasi. Nah ini pula yang tadi saya sebut ya Reno. Jadi meskipun Mas Gibran ini secara elit diterima oleh partai pendukung koalisi Pak Prabowo, menjadi semacam titik temu atas potensi deadlock terkait dengan cawapres yang masing-masing diusung oleh partai pendukung Pak Prabowo. Tetapi problem Mas Gibran itu bukan di tingkat elit. Apalagi beliau sebagai putra presiden tentu punya banyak privilege ya terkait dengan keuntungan untuk mendapatkan dukungan dari banyak pihak, termasuk dari relawan yang dipimpin oleh Mas Budi Ari. Nah, yang paling menentukan adalah apakah paket ya Pak Prabowo Gibran kalau jadi ya sesuai dengan keputusan MK, kita tunggu besok, itu dipilih oleh rakyat atau tidak. Apakah Prabowo Gibran ini winning ticket ataukah losing ticket? Nah itu rakyat yang nanti akan memutuskan di 14 Februari 2024. Oke, baik. Saya juga penasaran tadi ketika ada sosok atau figur Gibran Raka Buming Raka yang hadir di acara Projo tadi, Mas Budi, apakah ini artinya Projo juga sedang berusaha untuk mengamplifikasi narasi Prabowo Gibran yang selama ini juga sedang masih beredar? Tapi ditahan dulu jawabannya, Mas Budi, kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Butuh pemimpin yang tidak banyak bicara tetapi banyak kerja. Yang mau bekerja untuk rakyatnya, yang mau bekerja untuk bangsanya, yang mau bekerja untuk negaranya. Jadi siapa yang kita pilih nanti sabar dulu. Sabar dulu toh, sabar. Nanti akan tiba waktunya. Saya sebetulnya tadi naik panggung sudah mikir apa yang mau saya sampaikan. Jadi masih sabar menunggu? Masih sabar menunggu enggak? Ya, sabar. Jadi jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa. Karena juga orangnya nggak ada di sini. Baik, saya lanjutkan dialog saya dengan Mas Budi Ari, Ketua Umum Projo. Mas Budi Ari, meskipun tadi Anda mengatakan tidak perlu lagi menjelaskan yang sudah jelas, tetapi baru saja kita juga sudah mendengar dengan jelas Pak Joko Widodo mengatakan berkali-kali, sabar dulu toh, sabar, nanti akan tiba waktunya. Tapi Projo, sekali lagi saya ulang pertanyaan saya, Projo ternyata hari ini declare dukungan ke Pak Prabowo. Artinya kenapa tidak bisa mengikuti arahan dari Pak Jokowi untuk bersabar untuk memberikan dukungannya, Mas Budi? Loh, begini loh, kita ini kan tegak lurus Pak Jokowi. Dan kami memutuskan sesuatu kan selalu kami diskusikan dengan Pak Jokowi. Projo ini, Pak Jokowi itu ketua Dewan Pembina Projo. Sehingga tidak mungkin Projo melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari apa yang jadi arahan Pak Jokowi. Begitu aja Mas, kesimpulannya. Oke, berarti termasuk tadi mengumumkan deklarasi terhadap Pak Prabowo juga sudah seizin setahu Pak Jokowi? Ya maksudnya sabar itu jangan ada pas ada Pak Presiden Jokowi deklarasinya. Begitu. Oh, oke. Baik. Kalau begitu begini, kalau saya soal Mas Gibran tadi ya, yang saya pertanyakan Mas Budi, terkait dengan Mas Gibran ini, tadi ada juga di acara, apakah ini juga bagian dari upaya Projo mengamplifikasi narasi duet Prabowo Gibran yang belakangan ini semakin menguat, meskipun ini masih awang-awang ya, karena MK belum ada putusannya begitu. Begini, kami menyerap aspirasi rakyat, kami juga tunduk pada konstitusi. Kami menilai, kita tunggu aja hasil MK hari Senin seperti apa. Yang pasti kita tunduk konstitusi. Kalau MK memutuskan boleh ya
sangat mungkin Mas Gibran akan maju. Dan kami pada dasarnya begini loh, kami ini kan bukan partai politik, kami kan organisasi masyarakat. Sedangkan konstitusi kita yang boleh mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga kami serahkan semuanya kepada Koalisi Indonesia Maju. Begitu loh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk memutuskan. Silakan saja, kami pos dukung. Kalau semuanya kan bisa dibicarakan, begitu loh. Baik, Anda kan sudah declare dukung Pak Prabowo, berarti intinya Projo berharap di situ Pak Prabowo bisa menang nanti ya di Pilpres 2024. Nah, menurut Anda, Mas Budi, menurut Projo, serapan aspirasi dari bawah, apakah figur Gibran ini cocok sebagai figur yang bisa mendampingi Pak Prabowo untuk mendapatkan kemenangan di Pilpres 2024? Kami tidak mau berspekulasi sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi keluar atau penetapan dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Bagi kami, kita tunggu sama-sama hasil keputusan MK hari Senin. Yang pasti kami merumuskan semua strategi dan langkah untuk pemenangan Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Mengapa? Karena seperti perintah Pak Jokowi dalam pidato, bahwa yang menentukan itu kan rakyat. Makanya kami juga menginstruksikan kepada seluruh teman-teman Projo dari Sabang sampai Merauke untuk segera menjemput, turun langsung ke rakyat, ke akar rumput untuk sama-sama berjuang bersama-sama. Karena Indonesia Maju ini harus didukung oleh segenap komponen anak bangsa. Tidak bisa satu kelompok yang mengurus negara ini. Kita harus bersama-sama, dan seperti tadi saya sampaikan bahwa yang perlu kita perlukan dalam kebersamaan adalah respect. Respect to all. Jadi menghormati semua orang, begitu loh. Oke. Mas Budi, tadi kan Anda mengatakan bahwa dukungan Projo ke Pak Prabowo ini adalah sudah sepengetahuan Pak Jokowi, sudah persetujuan Pak Joko Widodo juga. Tapi begini, bagaimana kalau misalkan di putaran akhir nanti ternyata Pak Jokowi cenderung atau menjatuhkan pilihannya mendukung Pak Ganjar Pranowo karena statusnya dia adalah sama-sama PDIP. Bagaimana Projo menyikapi hal ini? Kami tidak mau berspekulasi atau berandai-andai. Yang pasti kami mendukung Pak Prabowo sudah melalui sebuah mekanisme organisasi. Dari mulai musyawarah rakyat, konferda seluruh Indonesia. Jadi kami memutuskan mendukung Pak Prabowo itu bukannya kemauan saya pribadi, atau saya dan Sekjen, atau DPP saja. Tetapi kami melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk mensikapi langkah-langkah atau mengambil keputusan langkah-langkah apa yang harus dilakukan Projo. Jadi Projo ini kan nggak mengambil sikap mendukung Pak Prabowo ini bukan sebuah keputusan 1-2 orang, bukan. Tapi keputusan banyak pihak, juga rakyat yang terekam dalam proses musyawarah rakyat, dan juga bagaimana teman-teman di daerah melakukan konferensi di daerah, sehingga kami memutuskan, Projo memutuskan mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Baik Mas Budiari, Ketua Umum Projo, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Mas Budi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.